Ternyata ayahku yang sudah meninggal 2 tahun lalu, mewariskan uang sebesar 75 miliar dan sebuah tanah padaku. Aku pergi menggunakan motor. Bersama putri kecil kami ke tempat suamiku bekerja untuk memberitahunya kabar bahagia itu. Tapi aku syok, badanku gemetar saat aku mendengar percakapannya dari balik pintu ruangannya. Ternyata selama ini suamiku tahu tentang warisan itu, dan dia merencanakan sesuatu yang tak pernah kuduga. Saat itu aku pura-pura tidak mendengar apa-apa, dan kususun rencana besar. Kulakukan sesuatu untuk membalas dan membuatnya menyesal seumur hidup dengan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Desing kipas angin tua di langit-langit kamar sempit itu adalah satu-satunya suara yang menemani Kak Ira. Baling-balingnya berputar lelah, berusaha melawan udara pagi yang sudah terasa panas dan lengket di dalam rumah kontrakan petak mereka. Jam di dinding, yang bingkainya sudah retak di beberapa bagian, menunjukkan pukul 9:30 pagi. Kak Ira baru saja selesai mencuci piring sisa sarapan mereka yang sederhana, nasi putih dengan lauk tempe goreng dan tumis kangkung sisa semalam yang ia hangatkan kembali. Ia menghela napas, menyeka keringat di dahi dengan ujung jilbab rumahan yang ia kenakan. Jilbab berbahan kaos itu warnanya sudah sedikit pudar, saksi bisu dari tahun-tahun penuh perjuangan yang ia lalui bersama Farhan, suaminya. Di sudut ruangan, Bila, putri kecilnya yang berusia 4 tahun, sedang duduk di atas tikar plastik. Anak itu asyik berbicara sendiri, memainkan 2 buah botol plastik bekas yang ia anggap sebagai boneka. Hati Kak Ira terasa perih melihatnya. Ia sangat ingin membelikan Bila boneka yang layak, yang bisa berkedip dan bersuara, seperti yang sering Bila tunjuk di etalase toko mainan setiap kali mereka pergi ke pasar. Ibu. Suara Bila yang mungil memecah lamunannya. Nanti sore, ada es krim yang lewat. Bila boleh beli? Yang rasa coklat. Kak Ira tersenyum, menghampiri putrinya dan mengusap kepalanya dengan lembut. Jilbab instan Bila sedikit miring, memperlihatkan poninya yang basah oleh keringat. Nanti ya, nak, kita tunggu ayah gajian, ya? Uang ibu hari ini cukupnya untuk masak makan siang dan malam saja. Bila mengerucutkan bibirnya, pemandangan yang selalu membuat hati Kak Ira teriris. Tapi Bila adalah anak yang penurut. Ia mengangguk pelan. Baik, ibu. Bila main lagi, ya? Kak Ira kembali ke tumpukan pakaian kotor. Ia harus segera mencucinya selagi matahari masih terik. Saat ia sedang memilah pakaian, sebuah ketukan terdengar di pintu depan mereka yang terbuat dari kayu lapis tipis. Ketukan itu sopan, tapi tegas. 3 kali. Kak Ira mengernyit. Siapa yang bertamu sepagi ini? Jarang sekali ada orang yang datang, kecuali petugas penagih listrik atau tetangga yang ingin berutang bumbu dapur. Ia segera merapikan jilbabnya, menariknya sedikit ke depan untuk menutupi dadanya, dan berjalan ke pintu. Ia mengintip dari celah jendela Nako yang salah satu kacanya sudah retak. Di depan pintu berdiri seorang pria parubaya yang belum pernah ia lihat. Pria itu berpenampilan sangat rapi. Kemeja batiknya terlihat mahal, disetrika licin, dan ia membawa sebuah tas kulit yang tampak tua namun sangat rawat. Wajahnya tenang dan ramah, meski terlihat serius. Cari siapa? Ya, Pak? Tanya Kak Ira dari balik pintu. Selamat pagi. Benar ini kediaman Ibu Kak Ira? Suara pria itu terdengar berat dan jelas. Hati Kak Ira mulai berdebar. Kenapa orang serapi ini mencarinya? Iya, saya sendiri. Ada apa, ya? Dengan ragu, Kak Ira membuka pintu. Pria itu tersenyum sopan, menjaga jarak. Maaf mengganggu waktunya, Bu Kak Ira. Saya Maulana. Saya seorang pengacara. Bolehkah saya masuk sebentar? Ada hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Ini menyangkut almarhum ayah ibu, Bapak Haris. Pengacara? Ayah? Jantung Kak Ira serasa melompat ke tenggorokannya. Ayahnya, Pak Haris, sudah meninggal 2 tahun lalu. Seingat Kak Ira, ayahnya adalah pria yang sangat sederhana. Seorang penjaga perpustakaan kota yang pensiun dengan tenang. Beliau tidak punya apa-apa selain tumpukan buku-buku tua dan beberapa perabot usang di rumah dinasnya dulu. Masalah apa yang bisa ditinggalkan ayahnya sampai harus melibatkan seorang pengacara? Silakan masuk, Pak, kata Kak Ira, suaranya sedikit gemetar. Ia mempersilakan Pak Maulana duduk di satu-satunya kursi rotan yang mereka miliki, sementara ia duduk di tepi dipan. Ia memanggil Bila untuk duduk tenang di sebelahnya. Pak Maulana meletakkan tasnya di pangkuan. Ia menatap berkeliling ruangan sempit itu sejenak, cat dinding yang mengelupas,
lantai semen yang kusam, perabotan yang serba minim, dengan tatapan yang sulit diartikan, sebelum akhirnya kembali menatap Kak Ira. Sekali lagi, maafkan saya, Bu Kak Ira. Saya adalah pelaksana wasiat dari almarhum Pak Haris. Pak Maulana memulai. Kak Ira semakin bingung. Wasiat? Maaf, Pak. Saya rasa Bapak salah orang. Ayah saya, beliau tidak punya apa-apa untuk diwariskan. Pak Maulana tersenyum tipis. Itu yang beliau ingin semua orang pikirkan, Bu. Ayah ibu adalah orang yang sangat berhati-hati. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk terlihat sederhana. Tapi kenyataannya, beliau adalah orang yang sangat berkecukupan. Pak Maulana membuka tas kulitnya. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Almarhum Pak Haris meninggalkan instruksi yang sangat spesifik untuk saya. Saya dilarang menghubungi ibu atau memberitahukan hal ini sampai tepat 2 tahun setelah hari wafatnya. Dan hari ini, tepat 2 tahun. Kak Ira menahan napas. Ia tidak mengerti arah pembicaraan ini. Bu Kak Ira, kata Pak Maulana, suaranya kini terdengar sangat serius saat ia menyodorkan selembar dokumen resmi dari dalam map itu. Sesuai dengan surat wasiat sah yang beliau titipkan pada saya, Ibu Kak Ira adalah ahli waris tunggal atas seluruh aset beliau. Kak Ira masih menatapnya bingung. Aset apa, Pak? Aset yang terdiri dari uang tunai yang tersimpan di beberapa rekening deposito. Pak Maulana menunjuk satu baris di dokumen itu, sebesar 75 miliar rupiah. Dunia Kak Ira serasa berhenti berputar. Telinganya berdengung. Suara kipas angin yang berdecit tadi kini terdengar seperti raungan keras. 75 miliar? Dan, lanjut Pak Maulana, suaranya terdengar seperti datang dari kejauhan, sebidang tanah atas nama beliau seluas 5.000 meter persegi di kawasan strategis utama kota. Kak Ira menggelengkan kepalanya. Ia tidak bisa bernapas. Tidak mungkin, Pak. Bapak pasti bercanda. Ayah saya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini pasti lelucon kejam. Ayah saya seorang penjaga perpustakaan. Serunya, suaranya pecah. Beliau adalah seorang investor diam-diam yang luar biasa cerdas, Bu Kak Ira. Beliau mengelola asetnya melalui saya selama puluhan tahun tanpa diketahui siapapun. Beliau hidup sederhana atas pilihan beliau sendiri. Pak Maulana menyodorkan dokumen itu lebih dekat. Ini semua sah. Terdaftar. Ini adalah hak ibu. Tangan Kak Ira gemetar hebat saat ia mencoba meraih dokumen itu. Angka 0 di belakang angka 75 itu terlihat menari-nari di depan matanya. 75 miliar. Pikiran Kak Ira melayang. Ia teringat tagihan kontrakan yang akan jatuh tempo minggu depan. Ia teringat cicilan motor metik butut mereka yang sudah menunggak 2 bulan. Ia teringat percakapan tegangnya dengan Farhan tadi malam, saat suaminya mengeluh lelah bekerja banting tulang tanpa hasil yang sepadan. Ia teringat semua penolakan yang harus ia katakan pada Bila. Dan tiba-tiba, air mata itu tumpah. Bukan air mata sedih. Itu adalah air mata kelegaan yang begitu dahsyat, seolah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundaknya. Ia menangis terseduh-seduh, membekap mulutnya, tak peduli lagi pada pria asing di depannya. Bila, yang ketakutan melihat ibunya menangis, langsung memeluk Kak Ira. Ibu kenapa nangis? Ibu sakit? Kak Ira menggeleng, ia menarik Bila ke dalam pelukan erat. Ibu bahagia, Nak, ibu bahagia sekali. Setelah beberapa menit yang emosional, Kak Ira berhasil menenangkan dirinya. Ia menyeka air matanya dengan ujung jilbabnya. Maafkan saya, Pak Maulana. Tidak apa-apa, Bu. Ini reaksi yang sangat wajar, kata Pak Maulana lembut. Kak Ira menatap dokumen di tangannya. Ada satu keanehan yang sejak tadi mengganjal pikirannya, yang kini muncul ke permukaan setelah euforia sesaatnya mereda. Pak, kenapa? Kenapa ayah harus menunggu 2 tahun? Kenapa beliau tidak memberikannya saat beliau masih hidup? Atau langsung setelah beliau meninggal? Kenapa beliau membiarkan saya? Membiarkan kami hidup seperti ini? Pak Maulana terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Jujur, Bu Kak Ira, almarhum Pak Haris tidak menjelaskan alasannya secara rinci kepada saya. Instruksinya sangat tegas. Beliau hanya berpesan pada saya bahwa penantian 2 tahun ini adalah bagian dari cara beliau untuk melindungi ibu. Beliau bilang, saat waktunya tepat, ibu akan mengerti. Melindungi? Melindungi dari apa? Kak Ira tidak paham. Tapi saat ini, pikirannya terlalu dipenuhi oleh kebahagiaan dan angka 75 miliar itu untuk memikirkan keanehan tersebut. Ia menganggap mungkin ayahnya ingin ia belajar hidup mandiri dulu. Ya,
Pasti itu alasannya. Pak Maulana bangkit dari duduknya. Saya akan mengurus administrasi awal pencairannya. Tapi saya akan butuh tanda tangan ibu di beberapa dokumen. Mungkin besok kita bisa bertemu di kantor saya? Ini kartu nama saya. Kak Ira menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah Pak Maulana pergi, Kak Ira terduduk lemas di lantai. Ia menatap Bila. Ia tertawa. Tawa yang sudah lama tidak pernah keluar dari tenggorokannya. Tawa yang lepas dan bahagia. Bila. Bila sayang. Kak Ira mengangkat putrinya dan memutarnya. Bila tahu, kita kaya, nak, kita kaya. Bila mau boneka, Bila mau es krim, ibu belikan semuanya. Kita akan punya rumah baru. Rumah yang besar, ada halamannya, ada ayunannya. Bila tertawa riang, ikut merasakan kebahagiaan ibunya meski ia tidak mengerti apa yang terjadi. Di tengah tawa itu, satu pikiran muncul di benak Kak Ira. Farhan. Suaminya. Ia harus memberitahu Farhan. Oh, suaminya pasti akan sangat terkejut. Selama ini Farhan bekerja begitu keras untuk mereka. Lelah, pulang malam, sering mengeluh sakit punggung. Sekarang, suaminya tidak perlu secapek itu lagi. Mereka bisa memulai hidup baru. Beban di pundak Farhan akan terangkat. Ia tidak bisa menunggu sampai Farhan pulang sore nanti. Kabar sebesar ini harus disampaikan secepatnya. Ia harus melihat wajah Farhan saat mendengar kabar ini. Ayo, nak, kita ganti baju. Seru Kak Ira penuh semangat. Kita akan ke kantor ayah. Kita akan beri ayah kejutan terbesar dalam hidupnya. Dengan tergesa-gesa, Kak Ira mengganti pakaiannya. Ia memilih gamis terbaiknya, yang ia simpan untuk lebaran. Ia memakaikan jilbab yang serasi. Ia mendandani Bila dengan baju terusan mungil yang paling bagus. Wajahnya berseri-seri, memancarkan harapan yang baru saja tumbuh. Ia mengambil kunci motor metik mereka. Motor butut yang sering mogok itu kini terasa seperti kendaraan termewah di dunia. Ia mendudukkan Bila di kursi kecil di depan. Kita berangkat, nak. Sepanjang perjalanan di atas motor, menembus panasnya jalanan kota yang padat, Kak Ira tidak berhenti tersenyum. Pikirannya melayang, merancang masa depan indah mereka. Rumah baru, mobil baru, sekolah terbaik untuk Bila. Ia bahkan membayangkan mereka bisa pergi umroh bersama. Ia tidak sabar untuk berbagi mimpi ini dengan Farhan. Ia melajukan motornya menuju gedung kantor Farhan yang tinggi dan megah. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia tidak sedang menuju awal dari mimpi indah, tapi menuju awal dari mimpi buruk terbesarnya. Gedung kantor Farhan menjulang tinggi di hadapan Kak Ira, berkilauan di bawah terik matahari siang. Kaca-kaca biru gelap memantulkan langit tanpa awan, membuatnya tampak seperti sebuah benteng modern yang dingin dan tak terjangkau. Kak Ira menelan ludah, sedikit gentar. Ia memarkir motor metiknya yang butut di area parkir basement yang luas, di antara mobil-mobil mewah mengkilap. Untuk sesaat, ia merasa seperti sebutir debu. Kontras antara motornya yang berbunyi berisik dan mobil-mobil senyap yang harganya ratusan juta itu menamparnya. Tapi kemudian ia teringat. 75 miliar. Perasaan minder itu langsung terganti oleh gelombang kepercayaan diri yang hangat. Ia tersenyum. Sebentar lagi, aku juga bisa membeli mobil seperti itu untuk Farhan. Mungkin yang berwarna hitam, dia pasti suka. Ayo, nak. Kak Ira melepaskan helm dari kepala Bila dan merapikan jilbab mungil putrinya. Ia lalu menggendong Bila. Berjalan sambil menggendong anak di gedung semewah ini terasa lebih pantas daripada menggandengnya. Udara dingin dari penyejuk ruangan langsung menerpa wajahnya begitu ia melangkah masuk ke lobi. Hawa dingin yang steril, sangat berbeda dengan udara panas dan berdebu di luar, atau aroma masakan di rumah kontrakan mereka. Lantai marmernya mengkilap seperti cermin, memantulkan bayangan Kak Ira dan Bila. Beberapa wanita karir berpenampilan necis melintas, sepatu hak tinggi mereka berketuk pelan di lantai, memancarkan aroma parfum mahal. Kak Ira berjalan lurus ke meja resepsionis. Seorang wanita muda berpenampilan ramah mengangkat wajahnya dan tersenyum. Selamat siang, Bu Kak Ira. Tumben siang-siang ke sini. Mau bertemu Mas Farhan, ya? Sapa resepsionis itu, yang sudah mengenali Kak Ira dari beberapa kali kunjungannya sebelumnya. Kak Ira tertawa kecil, tawa yang terdengar riang dan lepas. Iya, Mbak. Mau kasih kejutan. Mas Farhan ada di ruangannya, kan? Tidak sedang rapat. Sepertinya aman, Bu. Tadi saya lihat beliau kembali ke ruangannya sendirian setelah makan siang. Silakan, Bu, langsung ke atas saja. Terima kasih, ya, Mbak.
Kak Ira berjalan menuju lift eksekutif. Jantungnya berdebar-debar, campuran antara gugup berada di lingkungan mewah ini dan antusiasme luar biasa untuk segera membagikan kabar bahagianya. Di dalam lift yang berdinding cermin, ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita berhijab sederhana, menggendong anak kecil. Ia merapikan jilbabnya sekali lagi. Hidup kita akan berubah, nak, bisiknya dalam hati sambil tersenyum pada Bila di gendongannya. Bila terkikik, mungkin mengira ibunya sedang mengajaknya bercanda. Lift berdenting pelan, dan pintu terbuka di lantai eksekutif. Lantai ini sangat berbeda dari lobi. Hening. Karpet tebal berwarna abu-abu tua meredam setiap suara langkah kaki. Hanya ada dengungan pelan dari pendingin udara. Kak Ira berjalan di koridor panjang itu. Pintu-pintu kayu solid yang tinggi berjejer rapi, masing-masing dengan plakat nama berwarna emas. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah pintu yang paling ia kenal. Plakat emas itu bertuliskan, Farhan, Manajer Pengembangan. Hati Kak Ira membuncah oleh kebanggaan dan cinta. Suaminya telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Dan sekarang, ia membawa kabar yang akan membuat semua kerja keras Farhan terasa ringan. Ia membayangkan betapa leganya Farhan nanti. Tangan kanannya terangkat, siap untuk mengetuk. Ia akan mendorong pintu itu sambil berseru, kejutan. Tapi tangannya berhenti di udara. Ia mendengar suara dari dalam. Suara Farhan. Tapi, ia tidak sendirian. Kak Ira mendengar suara tawa. Tawa seorang wanita. Tawa yang renyah, manja, dan sangat akrab. Bukan tawa formal rekan kerja. Kak Ira membeku. Ia menahan napas. Mungkin Farhan sedang bersama klien? Ayolah, Han. Kamu terlalu kaku. Suara wanita itu terdengar lagi, manja dan menggoda. Kliennya sudah pergi. Santai sedikit. Kak Ira mengenali suara itu. Itu Santi. Rekan kerja Farhan. Wanita yang beberapa kali dibawa Farhan ke rumah untuk makan malam. Wanita yang selalu bersikap ramah dan sopan padanya. Aku tidak bisa santai, San, suara Farhan terdengar. Tapi itu bukan suara Farhan yang biasa ia dengar. Bukan suara lelah penuh kasih di rumah. Suara ini dingin, tajam, dan arogan. Sangat arogan. Aku sedang menunggu kabar penting. Kabar apa? Kabar soal uang itu? Tanya Santi. Kak Ira mengernyit. Uang apa? Tawa Farhan terdengar. Tawa yang sinis dan meremehkan. Tentu saja uang itu. Apalagi? 2 tahun. 2 tahun aku harus bersabar. Santi. 2 tahun aku harus berpura-pura menjadi suami miskin yang penyayang. Pulang ke gubuk reot itu, mencium tangannya. Menjijikkan. Tubuh Kak Ira serasa disambar petir. Gubuk reot? Pura-pura? Tapi hari ini penantian itu berakhir. Lanjut Farhan. Sesuai perkiraanku, Pak Haris tua bangka itu menepati janjinya. Tepat 2 tahun. Pengacara itu pasti sudah menghubungi Kak Ira hari ini. Darah serasa surut dari wajah Kak Ira. Jantungnya yang tadi berdebar bahagia kini serasa berhenti berdetak. Dia tahu soal 2 tahun? 75 miliar. Han, pekik Santi, suaranya penuh gairah. Astaga, kita akan jadi sekaya apa? Apa dia, istrimu yang bodoh itu, sudah memberitahumu? Kak Ira membekap mulutnya. Lututnya gemetar hebat. Gendongannya pada Bila melonggar, membuat Bila menggeliat tidak nyaman. Bodoh? Farhan menganggapnya bodoh? Belum, jawab Farhan dingin. Dia pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Atau akan meneleponku sambil menangis-nangis bahagia. Dia itu bodoh, polosnya sampai ke tulang. Dia pikir aku ini apa? Dia akan datang, menceritakan semuanya, dan dia akan menandatangani apapun yang kuberikan. Bagaimana kalau dia tidak mau? Han? Bagaimana kalau dia curiga? Curiga? Farhan tertawa lagi, tawa yang membuat Kak Ira mual. Kak Ira? Dia tidak punya otak untuk curiga. Otaknya hanya bisa memikirkan harga cabai di pasar dan resep masakan apa hari ini. Aku akan bilang padanya kita perlu mengamankan warisan itu di rekening investasi khusus atas namaku, demi masa depan Bila. Dia akan menandatangani surat kuasanya tanpa membaca. Dan setelah surat kuasa itu di tanganmu? Suara Santi terdengar penuh antisipasi. Ada jeda sejenak. Jeda yang terasa selama ribuan tahun bagi Kak Ira. Lalu Farhan berbicara. Suaranya turun menjadi bisikan rendah yang mematikan, yang lebih tajam dari pisau. Setelah surat kuasa itu di tanganku, dan semua asetnya pindah, kita jalankan rencana B. Rencana B? Desah Santi.
Apa itu tidak berlebihan, Han? Tidak ada yang berlebihan jika menyangkut 75 miliar. Aku tidak mau ada sisa masalah. Aku tidak mau seumur hidupku dibayangi oleh kemungkinan dia menuntut bagiannya. Kita akan atur semuanya, kata Farhan. Dia dan anak itu tidak akan jadi masalah lagi. Dia dan anak itu. Kalimat itu menembus kabut syok Kaira. Anak itu. Dia menyebut Billa, darah dagingnya sendiri, anak itu. Gemetar di tubuh Kaira berhenti. Seluruh tubuhnya mendadak terasa dingin, sedingin es. Ia tidak bisa merasakan kakinya. Gendongannya pada Billa kini terasa sangat berat. Ia menunduk menatap wajah mungil putrinya yang menatapnya dengan bingung. Ibu kenapa? Bisik Billa pelan. Suara Billa adalah satu-satunya hal yang nyata di dunia Kaira yang baru saja hancur berkeping-keping. Ia harus pergi. Ia harus membawa Billa pergi dari tempat ini. Sekarang. Ia tidak boleh ketahuan. Ia tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa ia sudah mendengar semuanya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Kaira memundurkan langkahnya. Pelan. Sangat pelan. Karpet tebal itu membantu menyamarkan gerakannya. Ia berbalik, memeluk Billa erat di dadanya, seolah melindungi putrinya dari monster yang ada di balik pintu kayu itu. Ia berjalan cepat, hampir berlari, menyusuri koridor yang tadi ia lewati dengan riang. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Setiap tarikan napas terasa sakit. Kabar bahagia itu. Mimpi-mimpinya. Suaminya. Semuanya bohong. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana jahat yang sudah disusun selama 2 tahun. Ia tiba di area lift. Ia menekan tombol turun berulang kali dengan jari gemetar. Loh, Bu Kaira? Cepat sekali. Suara resepsionis tadi terdengar dari kejauhan saat Kaira melintas di lobi. Nggak jadi ketemu Mas Farhan? Kaira berhenti. Ia harus menjawab. Ia tidak boleh terlihat panik. Ia berbalik, memaksakan seulas senyum yang ia yakin terlihat mengerikan. Bibirnya kaku. Nggak jadi, Mbak. Suaranya keluar, serak dan tipis. Tadi saya ditelepon. Ada urusan mendadak di rumah. Penting sekali. Oh, wajah resepsionis itu terlihat sedikit kecewa. Baik, Bu. Nanti saya sampaikan ke Mas Farhan, ya, kalau Ibu tadi mampir tapi harus buru-buru pulang. Iya, terima kasih, Mbak. Bilang saja begitu, kata Kaira. Kaira berbalik dan berjalan cepat keluar dari pintu kaca lobi. Udara panas Jakarta langsung menerpa wajahnya, tapi tidak sebanding dengan api neraka yang berkobar di dalam dadanya. Ia berlari kecil ke parkiran basement, mengabaikan tatapan aneh dari petugas keamanan. Ia mendudukkan Billa di motor, memakaikan helmnya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ia menyalakan mesin motor. Suara knalpot yang berisik itu terdengar seperti musik terindah di dunia, menutupi suara isak tangis yang mulai keluar dari tenggorokannya. Ia melajukan motornya keluar dari gedung itu, membaur dengan lalu lintas yang padat. Air mata mengalir deras di balik kaca helmnya. Wanita yang tadi masuk ke gedung itu, Kaira yang penuh harapan dan cinta, sudah mati. Ia mati di koridor lantai eksekutif, di depan pintu kayu dengan plakat nama suaminya. Yang tersisa kini adalah seorang wanita yang hancur. Seorang ibu yang ketakutan. Dan seorang istri yang baru menyadari bahwa ia telah tidur di samping pembunuhnya selama bertahun-tahun. Kaira tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di rumah. Perjalanan pulang dari kantor Farhan adalah sebuah kabut buram yang dipenuhi raungan klakson dan putaran roda. Yang ia tahu, ia memarkir motornya di gang sempit dengan satu sentakan, nyaris menabrak dinding. Tangannya, yang mencengkeram stang motor, kaku dan mati rasa. Ia harus memaksa jari-jarinya untuk melepaskan genggaman. Billa, yang tertidur di perjalanan, terbangun dan merengek. Ibu, sudah sampai. Kaira tidak menjawab. Ia menurunkan Billa, menggendongnya lagi, lalu membuka pintu rumah kontrakan mereka. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Kaira bersandar di sana. Udara pengap dan panas di dalam rumah menyambutnya. Aroma sisa tumis kangkung dari sarapan pagi tadi masih samar-samar tercium. Dulu, ini adalah aroma rumah. Sekarang, baunya seperti kebusukan. Seluruh dunia Kaira telah direnggut paksa dalam 10 menit yang singkat di balik pintu ruangan Farhan. Ibu, Billa haus. Rengek Billa, menarik-narik jilbab ibunya. Suara Billa adalah satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak roboh. Ia harus kuat. Setidaknya, untuk saat ini, ia harus terlihat normal. Untuk Billa. Iya, nak. Sebentar. Suara Kaira sendiri terdengar asing di telinganya, serak dan kosong.
Ia membawa Bila ke dapur sempit mereka, mengambil cangkir plastik bergambar kartun pudar, dan menuangkan air dari teko. Tangannya masih gemetar hebat, membuat air itu sedikit tumpah ke lantai. Ia memperhatikan tetesan air itu dengan tatapan kosong. Ia harus menidurkan Bila. Ia butuh waktu untuk sendirian. Ia butuh waktu untuk berpikir. Bila ngantuk. Ya? Kita tidur siang. Yuk, katanya. Suaranya kini lebih lembut, sebuah topeng keibuan yang ia pasang secara otomatis. Ia membawa Bila ke kamar, membaringkannya di atas kasur tipis mereka, menepuk-nepuk punggungnya pelan sambil menyenandungkan lagu Nina Bobo yang biasa ia nyanyikan. Lagu itu terdengar seperti ratapan pilu. 15 menit kemudian, napas Bila menjadi teratur. Putrinya sudah terlelap, masuk ke dunia mimpi yang aman dan polos. Dunia yang tidak Kak Ira miliki lagi. Saat itulah pertahanannya runtuh. Kak Ira beringsut mundur dari kasur, seolah tidak ingin mencemari tidur putrinya dengan kehancurannya. Ia berjalan ke kamar mandi sempit. Ia mengunci pintu. Ia menyalakan keran air di bak mandi plastik tuanya, membiarkan air mengucur deras. Suara itu cukup untuk meredam apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Wajahnya pucat pasi. Matanya, yang tadi pagi bersinar karena harapan, kini hampa, merah, dan bengkak. Ia melihat seorang wanita bodoh. Seorang wanita naif yang baru saja mendengar vonis matinya. Dia dan anak itu. Bisik Kak Ira pada bayangannya. Sebuah isakan kering lolos dari tenggorokannya. Lalu isakan kedua. Dan ketiga. Ia membekap mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menelan jeritan yang ingin meledak. Rasa sakitnya begitu fisik, seolah seseorang telah menusuknya berkali-kali di bagian ulu hati. Farhan. Suaminya. Pria yang ia cintai lebih dari apapun setelah ayahnya meninggal. Pria yang ia bela mati-matian di depan keluarganya yang ragu. Ia teringat malam-malam ketika Farhan pulang larut, mengeluh tentang pekerjaannya. Kak Ira akan memijat kakinya, membuatkannya teh hangat. Sabar ya, Mas. Suatu saat pengorbanan Mas pasti ada hasilnya, katanya saat itu. Dan Farhan akan tersenyum, kamu memang istri terbaik, Kak Ira. Mas beruntung punya kamu. Kebohongan. Semuanya bohong. Setiap pelukan, setiap ciuman di kening, setiap kata-kata, Mas sayang kamu, adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Sandiwara 2 tahun. Menunggu 75 miliar. Tiba-tiba, rasa sedih itu bercampur dengan mual. Ia berlutut di depan lubang toilet dan memuntahkan semua yang ada di perutnya. Ia muntah sampai hanya cairan pahit yang keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Dia menjijikan, pikir Kak Ira. Dia menyentuhku. Dia menyentuhku dengan tangan yang sama yang ia pakai untuk merencanakan kematianku. Di dasar kehancurannya, di lantai kamar mandi yang dingin, sesuatu yang lain mulai merayap naik. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah yang membekukan. Amarah seorang ibu. Rencana B. Kalimat itu adalah bensin yang menyulut api di dalam es. Farhan tidak hanya ingin uangnya. Dia ingin menyingkirkannya. Dan menyingkirkan Bila. Anaknya. Darah dagingnya sendiri. Kak Ira berhenti menangis. Ia bangkit perlahan. Ia membasuh wajahnya dengan air keran yang deras. Ia mematikan keran. Hening. Ia kembali menatap cermin. Wajahnya masih pucat, matanya masih merah, tapi tatapannya sudah berubah. Ada sesuatu yang mati di sana, tapi ada sesuatu yang lain yang baru saja lahir. Dia bilang aku bodoh. Bisik Kak Ira pada bayangannya. Dia bilang otakku hanya untuk harga cabai. Sebuah senyum tipis, senyum yang mengerikan, tersungging di bibirnya. Baiklah, katanya lagi, jika itu yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan istri paling bodoh yang pernah ia lihat. Kak Ira membuka kunci pintu kamar mandi. Ia berjalan keluar. Ia bukan lagi Kak Ira yang tadi pagi. Ia kini adalah seorang aktris yang memainkan peran terpenting dalam hidupnya. Langkah pertamanya, ia tidak akan mengatakan apa-apa tentang warisan itu. Ini adalah permainannya sekarang. Farhan sedang menunggu. Dia menunggu Kak Ira datang sambil menangis bahagia, menyerahkan semua informasi. Kak Ira tidak akan memberikannya. Ia akan diam. Ia akan melihat seberapa lama Farhan bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ia akan melihat seberapa jauh Farhan akan memancingnya. Ia melihat jam. Pukul 3 sore. Farhan akan pulang sekitar 3 jam lagi. Kak Ira berjalan ke dapur. Ia membuka kulkas kecil mereka. Masih ada sedikit ayam, sisa belanjaan 3 hari lalu.
Ia mengambilnya. Ia akan memasak. Ia akan memasak makanan kesukaan Farhan. Ia akan memasak opor ayam, lengkap dengan sambal goreng kentang. Ia akan menyambut suaminya pulang seolah ini adalah hari paling biasa dan paling bahagia dalam hidupnya. Setiap gerakan tangannya kini penuh perhitungan. Saat ia mengulek bumbu, ia membayangkan sedang menghancurkan wajah Farhan dan Santi. Saat ia memotong kentang, ia membayangkan sedang memutus semua kebohongan suaminya. Aroma bumbu yang ditumis memenuhi rumah. Aroma yang sama seperti ratusan kali sebelumnya, namun kali ini, aroma itu adalah bagian dari jebakannya. Tepat jam 6 sore, suara motor Farhan terdengar memasuki gang. Jantung Kak Ira berdebar kencang, bukan karena cinta atau antisipasi, tapi karena adrenalin. Ini adalah pertunjukan perdananya. Assalamualaikum. Suara Farhan terdengar dari luar. Kak Ira menarik napas dalam sebentar, menenangkan dirinya. Ia memoles senyum termanis di wajahnya. Waalaikumsalam, serunya. Ia membuka pintu. Farhan berdiri di sana, terlihat lelah seperti biasa. Ia menyodorkan tangannya. Kak Ira meraih tangan itu dan mencium punggungnya, seperti yang selalu ia lakukan. Dulu, ritual itu terasa hangat dan penuh hormat. Hari ini, rasanya seperti mencium kulit ular. Ia harus menahan rasa mualnya. Mas Cape, ya? Tumben agak telat, tanya Kak Ira, suaranya ia buat selembut mungkin. Iya, nih. Klien rewel sekali. Bikin pusing kepala, keluh Farhan, melepaskan sepatunya. Kamu masak apa? Baunya enak sekali. Opor ayam, Mas. Kesukaan Mas, kata Kak Ira sambil membawakan tas kerjanya. Wah, tumben sekali masak opor hari biasa. Ada acara apa, nih? Farhan menatapnya, matanya menyelidik. Hati Kak Ira berdebar. Apakah dia memancing? Tidak ada apa-apa, Mas. Lagi pengin masak enak saja. Kasihan, Mas kerja Cape terus. Ayo, mandi dulu, aku siapkan makan malam. Selama makan malam, Kak Ira adalah istri yang sempurna. Ia mengambilkan nasi untuk Farhan, menyisihkan paha ayam bagian atas kesukaannya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian semua keluhan Farhan tentang pekerjaannya. Kamu hari ini kemana saja? Tidak ke pasar? Tanya Farhan di sela-sela makannya. Di rumah saja, Mas. Beres-beres. Tadi Bila rewel, minta es krim, jawab Kak Ira santai. Ia memperhatikan Farhan lekat-lekat. Farhan terlihat gelisah. Matanya beberapa kali melirik ponselnya. Dia sedang menunggu. Setelah makan malam, Kak Ira membereskan piring. Farhan, seperti biasa, langsung pindah ke ruang tamu kecil mereka, menyalakan televisi. Tapi Kak Ira tahu suaminya tidak sedang menonton. Pikirannya ada di tempat lain. Mas, kopi, tawar Kak Ira dari dapur. Boleh. Buatkan yang kental, ya. Masih ada kerjaan sedikit, jawab Farhan. Ini dia. Kesempatan itu. Kak Ira membuatkan kopi. Tapi sebelum ia keluar dari dapur, ia mengambil ponselnya. Ponsel lamanya yang sudah retak. Ia membuka aplikasi perekam suara. Ia menekan tombol rekam dan mengatur agar layarnya mati. Ia membawa cangkir kopi ke ruang tamu. Farhan sedang mengetik di laptopnya. Ini, Mas, kopinya, kata Kak Ira. Taruh di meja saja. Kak Ira meletakkan cangkir itu. Kemudian, ia, secara tidak sengaja, meletakkan ponselnya di samping laptop Farhan. Layarnya mati. Terlihat seperti ponsel yang terlupakan. Mas, aku mau nidurin Bila dulu, ya? Kayaknya dia sudah ngantuk berat. Pamit Kak Ira. Iya, gumam Farhan, matanya tidak lepas dari layar laptop. Kak Ira berjalan ke kamar. Tapi ia tidak masuk. Ia berdiri di balik dinding yang membatasi kamar dengan ruang tamu. Dinding tipis itu memungkinkan suara merambat. Ia menunggu. Menahan napas. 5 menit berlalu. Hening. Hanya suara ketikan laptop. Lalu, ketikan itu berhenti. Kak Ira mendengar Farhan berdeham. Lalu ia mendengar nada panggil. Farhan menelepon seseorang. Ya, halo? Suara Farhan rendah. Bagaimana? Kamu sudah cek? Ada jeda. Kak Ira merapatkan telinganya ke dinding. Belum. Suara Farhan tiba-tiba terdengar kesal. Dia belum bilang apa-apa. Aneh sekali. Seharusnya hari ini pengacaranya datang. Aku yakin sekali. Ya, Santi, aku juga bingung. Tadi dia bersikap biasa saja. Malah masak opor ayam. Kak Ira menutup matanya. Santi. Jadi benar.
Apa mungkin dia tidak ada di rumah? Lanjut Farhan. Tidak mungkin. Dia itu istri rumahan. Dia bodoh. Mana berani dia keluyuran tanpa izinku? Resepsionis tadi bilang dia datang ke kantor, tapi buru-buru pulang. Pasti ada urusan mendadak soal Bila. Anak itu memang merepotkan. Hati Kak Ira terasa seperti ditusuk es. Dia tahu Kak Ira ke kantor. Dengar, rencana kita tetap jalan, kata Farhan lagi, suaranya kini kembali dingin dan penuh perhitungan. Mungkin pengacaranya menunda besok. Begitu dia bilang, aku akan langsung urus surat kuasanya. Kamu tenang saja. Ya, rencana B itu pasti. Aku tidak mau mengambil risiko. Hening sejenak. Kak Ira mendengar Farhan mendesah. Soal Bramantio, nanti aku yang urus. Bilang padanya, aku sedang bekerja. Dia menekanmu? Bilang padanya, dia akan dapat bagiannya. Urusanku dengannya beda. Urusanku dengan Kak Ira adalah urusanku. Pastikan saja dia tidak mengacaukan bagianku. Sudah dulu. Aku tutup. Telepon ditutup. Kak Ira gemetar. Ia mendapatkan semuanya. Rekaman itu. Santi. Dan nama baru. Bramantio. Atasan Farhan. Atasan Farhan terlibat. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan dan pengkhianatan. Ini konspirasi. Ini kejahatan terorganisir. Ia sendirian, melawan suaminya, selingkuhannya, dan seorang pria kuat bernama Bramantio. Kak Ira bergegas mengambil ponselnya saat Farhan ke kamar mandi. Ia mematikan rekaman dan menyimpannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tidak bisa melawan mereka sendirian. Ia butuh sekutu. Dan hanya ada satu orang yang bisa ia pikirkan. Orang yang dipercaya ayahnya. Pak Maulana. Kak Ira tidak tidur satu detik pun malam itu. Ia berbaring kaku di samping Farhan, pura-pura tertidur. Setiap tarikan napas suaminya, setiap dengkuran pelan yang dulu sering ia anggap sebagai tanda ketenangan, kini terdengar seperti suara monster. Ia memeluk Bila erat di sisinya yang lain, seolah Bila adalah perisai yang melindunginya dari kegelapan yang tidur di sebelahnya. Pikirannya berpacu. Nama, Bramantio, terus berulang. Farhan adalah pion. Santi adalah pion. Bramantio adalah rajanya. Ia memutar ulang rekaman itu di kepalanya. Bilang padanya, dia akan dapat bagiannya. Urusanku dengannya beda. Ini berarti Farhan punya kesepakatan terpisah dengan Bramantio, dan kesepakatan lain dengan Santi. Mereka semua serakah. Dan orang serakah, pikir Kak Ira, biasanya tidak solid. Itu adalah celah. Celah kecil pertama yang ia lihat. Pagi menjelang. Kak Ira bangkit dari tempat tidur bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Ia melakukan rutinitasnya seperti robot. Menyiapkan air hangat untuk mandi Farhan, membuat sarapan nasi goreng, menyetrika kemejanya. Setiap sentuhan terasa membakar kulitnya, tapi ia melakukannya dengan senyum palsu yang sudah mulai ia kuasai. Saat Farhan duduk di meja makan, ia terlihat lebih gelisah dari kemarin. Ia terus mengecek ponselnya. Mas, ada masalah di kantor? Tanya Kak Ira hati-hati, memainkan perannya sebagai istri yang perhatian. Hah? Oh, tidak. Bukan masalah besar. Biasa, Bramantio maksudku. Pak Bramantio, minta laporan mendadak, jawab Farhan gugup. Kak Ira mencatat dalam hati. Farhan gugup saat menyebut nama itu. Oh, semoga lancar ya, Mas. Mas kerja keras sekali, kata Kak Ira, menyodorkan secangkir kopi. Saat Farhan berangkat kerja, Kak Ira mencium tangannya seperti biasa. Hati-hati di jalan, Mas. Iya. Kamu di rumah saja, ya. Jangan kemana-mana. Jaga Bila baik-baik, kata Farhan. Perkataan itu kini terdengar bukan sebagai pesan, tapi sebagai perintah. Sebagai ancaman. Begitu suara motor Farhan menghilang, Kak Ira bergerak cepat. Ia tidak bisa menghubungi Pak Maulana dari rumah. Ia tidak bisa menggunakan ponselnya sendiri. Jika Farhan cukup pintar untuk berkonspirasi, ia mungkin cukup pintar untuk melacaknya. Paranoia ini adalah pelindung barunya. Ia mengunci Bila di dalam rumah. Sebentar ya, nak. Ibu mau ke warung depan. Bila nonton kartun dulu, ya, katanya. Ia menyalakan televisi dan memberikan Bila mainan botolnya. Ia mengunci pintu dari luar. Hatinya sakit meninggalkan Bila, tapi ini hanya 5 menit. Ia berlari ke warung di ujung gang, membeli 1 botol air mineral dan sebatang coklat. Ia tidak punya ponsel lain. Ia harus menggunakan telepon umum. Ia berjalan cepat ke pangkalan ojek, di mana ada 1 telepon umum koin yang masih berfungsi.
Ia memasukkan koin, menekan nomor dari kartu nama Pak Maulana yang ia simpan di balik pakaiannya. Halo, kantor hukum Maulana dan rekan. Sapa suara sekretaris. Selamat pagi. Saya Kak Ira. Klien Pak Maulana. Kasus warisan Pak Haris. Ini darurat. Saya harus bicara dengan beliau. Sekarang. Suaranya ia buat panik. Semenit kemudian, suara berat Pak Maulana terdengar. Bu Kak Ira, ada apa? Apa ada masalah? Pak, bisik Kak Ira ke gagang telepon, tubuhnya gemetar. Saya tidak bisa bicara banyak. Saya dalam bahaya. Suami saya, dia terlibat, dia tahu segalanya. Tolong, Pak, kita harus bertemu. Apa maksud Ibu? Tenang, Bu. Saya tidak bisa tenang, potong Kak Ira. Saya tidak bisa menelepon dari rumah. Saya tidak bisa pakai ponsel saya. Kita harus bertemu. Di tempat yang ramai. Tempat yang saya tentukan. Jangan beritahu siapapun. Jangan panggil saya dengan nama saya. Dan jangan bawa siapapun. Ada jeda. Pak Maulana bisa mendengar ketakutan yang tulus dalam suara Kak Ira. Baik. Di mana dan kapan? 1 jam lagi. Pujasera di Mall Cempaka. Tempatnya ramai, di sudut dekat arena bermain anak. Saya akan pakai jilbab dan gamis berwarna hijau lumut. Saya akan bawa anak saya. Tolong, Pak, jangan terlambat. Kak Ira menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia berlari pulang, membuka kunci, dan memeluk Bila erat. Maafkan Ibu, Nak. Ia harus berganti pakaian. Ia tidak punya gamis hijau lumut. Ia membuka lemari tuanya. Ia harus memakai sesuatu yang membuatnya tidak dikenali. Sesuatu yang berbeda. Ia menemukan gamis hitam polos dan jilbab besar berwarna hitam. Lalu ia teringat sesuatu. Jauh di dalam lemari, ada kotak peninggalan ayahnya. Di dalamnya, ada sehelai cadar. Hadiah dari ayahnya sepulang umroh bertahun-tahun lalu. Pakai ini kalau kamu merasa perlu perlindungan. Nak, kata ayahnya saat itu. Kak Ira dulu menganggapnya bercanda. Sekarang, ia mengerti. Ia mengenakan gamis itu, jilbab itu, dan cadar itu. Ia menatap cermin. Yang terlihat hanya matanya. Mata yang penuh ketakutan, sekaligus penuh tekad. Ia mendandani Bila, memesan ojek online dari ponselnya, satu-satunya risiko yang harus ia ambil, dan pergi ke Mall Cempaka. Ia tiba lebih dulu. Pujasera itu bising. Aroma makanan cepat saji bercampur dengan teriakan anak-anak di arena bermain. Ia memilih meja paling sudut, membelakangi dinding, memberinya pandangan penuh ke seluruh ruangan. Ia memesan es teh dan kentang goreng untuk Bila. Tepat 1 jam kemudian, Pak Maulana muncul. Ia terlihat bingung, matanya menyapu kerumunan. Ia mencari wanita berhijab hijau. Kak Ira menunggu. Ia harus yakin Pak Maulana sendirian. Pria itu sendirian. Kak Ira mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke nomor Pak Maulana. Saya di sudut. Pakai cadar hitam. Pak Maulana membaca pesannya, matanya melebar, lalu berjalan ke arah meja Kak Ira. Wajahnya pucat pasi saat melihat kliennya. Bu Kak Ira, bisiknya, duduk di depannya. Astagfirullah. Apa yang terjadi? Kenapa Ibu? Waktu saya tidak banyak, Pak, potong Kak Ira, suaranya teredam cadar. Suami saya, Farhan. Dia tahu soal warisan. Dia sudah tahu sejak lama. Dia menunggunya. Dia berencana merebut semuanya dan menyingkirkan saya dan Bila. Rahang Pak Maulana mengeras. Bagaimana Ibu tahu? Kak Ira menceritakan semuanya. Suara di balik pintu. Santi. Percakapan Farhan. Rekaman semalam. Nama Bramantio. Wajah Pak Maulana berubah dari khawatir menjadi sangat serius. Bramantio, Ibu yakin dia menyebut nama itu? Sangat yakin. Atasannya. Kenapa? Pak, Bapak kenal dia? Pak Maulana tidak menjawab. Ia malah menatap Kak Ira lekat-lekat. Bu Kak Ira, kemarin saya berbohong. Saya bilang saya tidak tahu alasan Pak Haris menunggu 2 tahun. Itu tidak sepenuhnya benar. Apa maksud Bapak? Ayah Ibu adalah sahabat saya. Sahabat yang sangat baik, kata Pak Maulana pelan. Dan beliau sangat tidak mempercayai suami Ibu, Pak Farhan. Klausul 2 tahun itu adalah ujian. Pak Haris berpesan pada saya, jika Farhan meninggalkan Kak Ira sebelum 2 tahun, berikan warisan ini padanya. Putriku akan bebas dan aman. Tapi beliau juga menulis. Pak Maulana merogoh tas kerjanya. Beliau menulis,
Jika Farhan bertahan selama 2 tahun bersamanya dalam kesederhanaan, itu berarti dia bukan hanya serakah. Itu berarti dia tahu sesuatu. Itu berarti Kak Ira dalam bahaya besar. Napas Kak Ira tercekat. Jadi ayahnya sudah tahu. Dan beliau menitipkan ini pada saya. Pak Maulana mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah disegel. Amplop yang sama yang ia lihat di pasar kemarin. Ini amplop kedua. Beliau berpesan, jika Kak Ira datang padamu, menanyakan soal klausul 2 tahun itu, atau jika Kak Ira datang padamu dalam ketakutan karena suaminya, berikan surat ini padanya. Kemarin, lanjut Pak Maulana, ibu hanya menanyakan soal klausul itu. Tapi ibu belum terlihat takut. Hari ini, saya lihat ibu membawanya. Ketakutan itu, dan tekad itu. Pak Maulana menyodorkan amplop itu ke seberang meja. Tangan Kak Ira gemetar hebat saat mengambilnya. Apa ini? Surat pribadi dari ayah ibu. Hanya untuk mata ibu saja. Saya tidak pernah membacanya. Kak Ira merobek amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas yang dilipat rapi. Tulisan tangan ayahnya. Tulisan yang ia kenali. Putriku tersayang, Kak Ira. Jika kau membaca surat ini, berarti apa yang ayah takutkan terjadi. Maafkan ayah. Maafkan ayah karena membiarkanmu hidup dalam kebohongan. Ayah bukan sekadar penjaga perpustakaan. Ayah adalah seorang investigator keuangan. Ayah dijebak oleh orang-orang kuat dan jahat. Ayah terpaksa bersembunyi, memalsukan kemiskinan kita untuk melindungimu. Ayah tidak bisa memberimu harta selagi ayah hidup. Karena itu akan menempatkan target besar di punggungmu dan punggung ayah. Ayah tahu tentang suamimu, Farhan. Ayah menyelidikinya sebelum kalian menikah. Dia bukan pemuda baik yang terlihat sederhana. Dia ditempatkan di dekatmu. Dia adalah pion. Jangan percaya padanya, nak. Dia bekerja untuk musuh ayah. Namanya Bramantio. Pria yang sama yang menjebak ayah. Uang 75 miliar itu bukan hadiah. Itu umpan. Umpan yang ayah siapkan untuk mereka. Sekarang, uang itu menjadi senjatamu. Gunakan untuk melindungimu dan Bella. Jangan tunjukkan rasa takutmu. Jangan tunjukkan kecurigaanmu. Di dalam tanah warisan yang ayah tinggalkan, ada kunci untuk semuanya. Ada sesuatu yang ayah bangun di sana. Sesuatu yang akan melindungimu dari mereka. Temukan itu. Percayalah pada Pak Maulana. Dia orang baik. Jangan percaya orang lain. Jangan pernah. Jadilah kuat, putriku. Keadilan untuk ayah ada di tanganmu sekarang. Ayahmu, Haris. Kak Ira menutup surat itu. Air matanya sudah kering. Ia tidak lagi sedih. Ia tidak lagi takut. Yang tersisa hanyalah tekad yang membara. Ayahnya tidak hanya meninggalkannya warisan, beliau meninggalkannya sebuah misi. Kak Ira menatap Pak Maulana. Wajahnya keras, tersembunyi di balik cadar. Pak, suami saya, Farhan, berencana merebut semua warisan itu. Dia bekerja sama dengan selingkuhannya bernama Santi, dan atasannya yang bernama Bramantio. Pagi ini, saya mendengar dia berencana menyingkirkan saya dan Bella. Wajah Pak Maulana pucat pasi. Astagfirullah. Ibu Kak Ira ini gawat. Saya tahu, kata Kak Ira dingin. Dan surat ini adalah buktinya. Ayah saya sudah tahu. Sekarang, Bapak berada di pihak siapa? Pihak saya, atau Bapak akan mundur karena takut? Pak Maulana, seorang pria yang telah mendedikasikan hidupnya pada hukum, menatap Kak Ira. Ia melihat bayangan Pak Haris, sahabat lamanya yang pemberani, di mata wanita muda di depannya ini. Saya di pihak ayah ibu sejak awal. Dan saya di pihak ibu sekarang. Ini bukan lagi soal wasiat. Ini soal keadilan. Apa yang bisa saya bantu, Bu Kak Ira? Pertama, kata Kak Ira, suaranya mantap. Kita tunda pencairan dana 75 miliar itu. Buat alasan apapun. Audit pajak, masalah administrasi, apa saja. Saya butuh waktu. Bisa diatur, kata Pak Maulana cepat. Kedua, kita harus cari tahu apa yang ada di tanah warisan itu. Kita harus ke sana. Diam-diam. Pertemuan di Pujasera itu berakhir dengan cepat. Kak Ira pulang dengan membawa 2 hal. Surat dari ayahnya yang membakar hatinya dengan kebenaran, dan sebuah rencana awal. Pak Maulana berjanji akan segera bertindak. Kak Ira harus kembali ke rumah, kembali ke dalam sangkar singa, dan melanjutkan perannya sebagai istri yang lugu dan bodoh. Tugasnya sekarang jauh lebih sulit. Ia bukan hanya harus berakting tidak tahu, ia harus berakting frustrasi atas sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kawat berduri.
Farhan semakin gelisah. Setiap malam, Kak Ira bisa merasakan kegelisahan suaminya. Dia jadi lebih sering mengecek ponsel, lebih mudah tersinggung, dan tidurnya tidak nyenyak. Dia jelas sedang menunggu Kak Ira membuka mulut. Dia menunggu Kak Ira datang padanya, mengeluh, dan meminta bantuan, pintu masuk yang dia butuhkan untuk mengambil alih segalanya. Kak Ira, di sisi lain, dengan ahli memainkan perannya. Ia sengaja terlihat murung. Ia lebih banyak diam, tapi bukan diam yang curiga, melainkan diam yang terlihat seperti orang bingung dan terbebani. 3 hari setelah pertemuan di mall, Farhan akhirnya tidak tahan lagi. Mereka sedang makan malam. Hanya ada suara sendok beradu dengan piring. Billa sudah tertidur di kamar. "Kamu kenapa, sih, beberapa hari ini?" Farhan bertanya, nadanya pura-pura peduli. "Murung terus. Ada masalah?" Kak Ira mengangkat wajahnya. Ia memasang ekspresi paling bingung dan lelah. "Nggak tahu, Mas. Aku pusing." "Ini dia." Farhan langsung menegakkan duduknya. "Pusing kenapa? Kamu sakit? Atau ada kabar sesuatu?" Kak Ira menghela napas panjang, seolah menanggung beban dunia. "Itu, Mas. Soal warisan ayah." Wajah Farhan langsung terlihat waspada. "Kenapa? Ada masalah? Pengacaranya bilang apa?" "Itu dia masalahnya," kata Kak Ira, mengaduk-aduk nasinya. "Pak Maulana tadi telepon. Katanya prosesnya tertahan." "Tertahan?" Suara Farhan naik 1 oktav. "Tertahan kenapa? Bukannya sudah jelas? Wasiatnya sah, kan? Katanya ada audit pajak." "Mas, aku nggak ngerti. Bahasa dia rumit sekali. Bilangnya harus diperiksa dulu aliran dananya, takut ada yang nyangkut. Aku pusing sekali." Kak Ira menutupi wajahnya dengan kedua tangan, aktingnya sempurna. "Aku jadi ragu, Mas. Jangan-jangan uangnya nggak sebanyak yang dibilang Pak Maulana. Mungkin dia salah baca dokumen." Kak Ira mengintip dari sela jarinya. Wajah Farhan memerah. Rahangnya mengeras. "Tidak mungkin," bentak Farhan. Kak Ira langsung mengangkat wajahnya, berpura-pura kaget. Farhan, menyadari kesalahannya, buru-buru meralat. Tapi amarahnya sudah terlanjur keluar. "Maksud Mas, tidak mungkin pengacara profesional salah baca. Pasti benar. Tapi, Mas, apalagi soal pajak." Farhan melanjutkan, kini ia tidak bisa mengontrol frustrasinya. Dia sudah menunggu 2 tahun. Penundaan ini mengacaukan rencananya. Datanya itu valid. 75 miliar itu pasti ada. Tidak mungkin salah. Hening. Dunia Kak Ira berhenti sejenak. Ia mendengarnya. Farhan menyebutkan angkanya. 75 miliar. Angka yang tidak pernah Kak Ira ucapkan sepatah kata pun padanya. Angka yang hanya ia dengar di balik pintu kantor Farhan. Kak Ira menatap suaminya. Ia membiarkan matanya melebar, diisi dengan kebingungan dan ketakutan palsu. "Mas?" bisiknya. Kok Mas tahu jumlahnya? 75 miliar? Wajah Farhan langsung pucat pasi. Dia terperangkap. Mata liciknya bergerak liar, mencari-cari alasan. Tahu dari mana?" Kamu yang bilang." Tuduhnya, suaranya meninggi. "Kamu yang bilang waktu itu. Kamu ini gimana sih? Pelupa sekali." Kak Ira menggeleng pelan. Aku belum pernah bilang jumlahnya ke Mas. Aku kan baru mau kasih kejutan." "Sudah," potong Farhan, suaranya kini membentak keras, menggunakan amarah untuk menutupi kepanikannya. "Pasti kamu sudah bilang tapi kamu lupa. Mas pusing. Kerjaan di kantor banyak masalah. Bramantio menuntut macam-macam, sekarang kamu di rumah bikin tambah pusing. Mas tidak mau dengar lagi." Farhan bangkit, membanting sendoknya ke piring, dan berjalan keluar rumah. Ia membanting pintu depan dengan keras. Kak Ira tetap duduk di meja makan. Ia tidak bergerak. Tapi di dalam, jiwanya bersorak. Ia menang. Ia telah mengkonfirmasi semuanya. Umpannya dimakan. Farhan tahu segalanya, dan sekarang, Farhan panik. Kemenangan kecil ini memberinya kekuatan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai menyerang. Beberapa hari kemudian, Kak Ira menghubungi Pak Maulana lagi. Farhan panik. Umpannya berhasil, "Pak. Sekarang, saya harus melihat apa yang ditinggalkan ayah di tanah itu." "Saya sudah mengaturnya, Bu Kak Ira. Saya akan kirimkan alamat dan kunci gerbangnya melalui kurir rahasia ke alamat tetangga Ibu.
Saya tidak bisa pergi bersama ibu, itu terlalu berisiko. Ibu harus pergi sendiri. Tapi saya akan memantau dari jauh. Besoknya, Kak Ira menerima amplop tebal. Ia pura-pura bilang pada Farhan bahwa itu adalah tagihan lama yang baru datang. Ia lalu pura-pura izin pada Farhan untuk pergi menenangkan diri ke pengajian di luar kota, membawa Bila. Aku pusing, Mas, dengar masalah uang ini. Aku mau berdoa dulu. Farhan, yang masih merasa bersalah karena ledakan amarahnya dan kini panik karena Kak Ira mulai menjauh, mengizinkannya. Iya, pergilah. Tenangkan dirimu. Nanti kalau sudah tenang, kita bicarakan baik-baik. Kak Ira tidak pergi ke pengajian. Ia menyewa ojek online ke alamat yang diberikan Pak Maulana. Alamat itu terletak di pinggiran kota, di sebuah area yang sedang berkembang pesat. Jalan masuknya masih berupa tanah berbatu. Di depannya, terbentang tanah seluas 5.000 meter persegi, dikelilingi pagar seng tinggi yang sudah berkarat. Ini adalah tanah warisan ayahnya. Kak Ira membuka gembok tua di gerbang dengan kunci yang diberikan Pak Maulana. Tanah itu tampak kosong. Hanya ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Kak Ira menggendong Bila, berjalan menembus ilalang. Rasanya aneh. Untuk apa ayahnya membeli tanah kosong seluas ini? Ia berjalan terus ke tengah, mengikuti instruksi di surat Pak Maulana. Dan di sanalah ia melihatnya. Awalnya ia mengira itu hanya gundukan tanah. Tapi saat ia mendekat, ia sadar itu adalah bangunan. Sebuah bangunan aneh, tidak seperti rumah. Bangunan itu hampir seluruhnya terbenam di tanah. Yang terlihat di permukaan hanyalah atap beton datar setebal 1 meter dan sebuah pintu. Pintu itu terbuat dari baja solid. Bukan pintu rumah. Itu pintu brankas. Di samping pintu, ada sebuah lubang kunci yang aneh dan panel kipat yang sudah mati. Kak Ira menyentuh pintu baja yang dingin itu. Disinilah ayahnya menyembunyikan rahasianya. Sesuatu yang akan melindungimu, tulis surat ayahnya. Kak Ira menatap bangunan itu. Itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah sebuah bunker. Penemuan bunker itu mengubah segalanya. Kak Ira kini tahu bahwa ayahnya tidak hanya meninggalkan uang. Beliau meninggalkan sebuah benteng. Tapi benteng itu terkunci. Ia melaporkan temuannya kepada Pak Maulana. Bunker baja? Dengan kipat, suara Pak Maulana terdengar tegang di seberang telepon aman mereka. Pak Haris tidak pernah menceritakan itu pada saya. Dia hanya bilang ada aset di sana. Ini berarti rahasianya jauh lebih dalam dari yang saya duga. Kuncinya tidak ada pada saya, Pak, kata Kak Ira. Ia kini kembali ke rumah, setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya. Surat ayah bilang, kunci untuk semuanya ada di tanah itu. Mungkin kuncinya ada di dalam bunker itu sendiri, dan kita harus mencari cara membukanya. Itu butuh waktu, Bu Kak Ira. Dan butuh ahli. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Farhan dan Bramantio sedang mengawasi. Kita tidak bisa menarik perhatian ke tanah itu, jelas Pak Maulana. Kita harus fokus pada rencana utama. Kita harus menjebak Farhan. Dan saya rasa, saya sudah menemukan caranya. Bagaimana? Tanya Kak Ira. Farhan serakah. Farhan tidak sabar. Dan Farhan pikir ibu bodoh. Kita akan gunakan ketiga hal itu, kata Pak Maulana. Kita tidak akan menahan uangnya lebih lama lagi. Kita akan memberikannya padanya. Tapi dengan cara kita. Rencana itu brilian sekaligus sangat berbahaya. Pak Maulana, dengan menggunakan koneksinya, segera mendaftarkan sebuah perusahaan cangkang. Sebuah perusahaan palsu yang sengaja dibuat terlihat sangat rumit, sangat legal, dan sangat eksklusif. Nama perusahaan itu adalah PT Nusantara Investa. Tugas Kak Ira adalah yang terberat. Ia harus kembali berakting, dan kali ini, taruhannya jauh lebih tinggi. Malam itu, Kak Ira menunggu Farhan pulang. Ia tidak memasak. Ia duduk di ruang tamu yang temaram, memegang setumpuk tebal dokumen palsu yang disiapkan oleh tim Pak Maulana. Dokumen-dokumen itu penuh dengan jargon hukum dan keuangan yang memusingkan. Farhan masuk rumah, melihat Kak Ira duduk di sana, ia langsung waspada. Kenapa duduk di kegelapan? Kenapa belum masak? Kak Ira mengangkat wajahnya. Ia memasang ekspresi paling putus asa. Matanya ia buat sembab, seolah habis menangis berjam-jam. Mas, aku tidak tahu harus bagaimana lagi, ratapnya. Jantung Farhan berdebar. Ini dia. Ada apa? Pak Maulana telepon lagi. Kak Ira mengangguk lemah. Audit pajaknya, katanya sudah selesai. Uangnya memang ada, Mas. Uangnya nyata. Wajah Farhan bersinar sesaat,
sebelum ia berhasil mengontrolnya. Lalu, kenapa kamu menangis? Harusnya kamu senang, kan? Tapi ada syaratnya, isak Kak Ira. Syarat yang baru aku tahu sekarang. Ini. Kak Ira mendorong tumpukan dokumen tebal itu ke atas meja. Ayah jahat sekali sama aku, Mas. Farhan mendekat, matanya terpaku pada dokumen itu. Syarat apa, Kak Ira? Jelaskan. Uangnya, uang 75 miliar itu, tidak bisa aku pakai, tangis Kak Ira. Wasiat ayah bilang, uang itu harus diinvestasikan dulu. Semuanya. Selama 1 tahun penuh. Di satu perusahaan yang sudah beliau tunjuk ini. PT. Nusantara Investa. Farhan mengambil lembar teratas dokumen itu. Matanya memicing, membaca cepat. Wajahnya menunjukkan kekecewaan, karena rencananya untuk mentransfer uang itu langsung gagal, tapi kemudian berubah menjadi penuh perhitungan. Aku tidak mengerti, Mas, lanjut Kak Ira, memainkan perannya dengan sempurna. Ini apa? Istilahnya aneh-aneh. Klausul pengalihan aset, periode penguncian dana, surat kuasa penuh direksi. Kepala aku mau pecah. Pak Maulana bilang, aku harus tanda tangan semua ini kalau mau prosesnya jalan. Tapi aku takut salah, Mas. Aku takut uangnya hilang. Aku tidak mengerti apa-apa. Kak Ira menatap suaminya. Inilah saatnya. Ia harus menyerahkan pisau itu ke tangan pembunuhnya. Mas. Pintanya, suaranya bergetar. Mas kan pintar. Mas kerja di kantor besar. Mas mengerti soal ginian, kan? Aku takut sekali. Bisa Mas bantu aku? Farhan menatap Kak Ira. Di mata istrinya, ia hanya melihat wanita bodoh, lemah, dan putus asa. Wanita yang sempurna untuk dimanipulasi. Mas, tolong. Kak Ira memegang tangan Farhan. Tolong urus ini semua untukku. Aku tidak sanggup. Aku percaya penuh sama Mas. Mas mau diapakan uang ini, mau ditaruh di mana, aku ikut Mas. Asal Mas yang urus. Aku bisa kasih Mas surat kuasa penuh. Yang penting aku tidak usah pusing lagi memikirkan ini. Mata Farhan berbinar. Surat kuasa penuh. Itulah kata-kata ajaib yang ia tunggu. Dia tidak perlu lagi repot-repot menjalankan rencana B dengan terburu-buru. Istrinya yang bodoh ini baru saja menyerahkan 75 miliar itu ke pangkuannya di atas piring perak. Nusantara Investa ini, dia bisa mengurus perusahaan ini. Dia bisa menjadi direksinya. Dia bisa mengendalikan semuanya. Farhan segera mengubah ekspresinya. Ia memeluk Kak Ira. Pelukan yang terasa dingin dan palsu. Astaga, Kak Ira, kasihan sekali istri Mas, katanya, suaranya ia buat penuh simpati. Tentu saja Mas bantu. Kamu tenang saja, ya. Jangan menangis lagi. Kamu punya Mas. Farhan mengambil alih tumpukan dokumen itu dari meja. Bawa sini. Biar Mas yang pelajari semua dokumen rumit ini. Kamu jangan khawatir. Kamu urus saja villa dan rumah. Urusan uang, biar Mas yang tangani. Semuanya akan aman. Kak Ira mengangguk dalam pelukan Farhan, menyembunyikan wajahnya di dada pria itu. Ia menyembunyikan matanya yang kini tidak lagi menangis. Matanya dingin, tajam, dan penuh kemenangan. Farhan mengira dia baru saja memenangkan lotre. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja dengan sukarela mengambil tumpukan dokumen yang akan menjeratnya. Setiap lembar kertas yang ia pegang, setiap klausul yang ia baca, adalah bagian dari jebakan yang dirancang Pak Maulana. Farhan mengira dia adalah serigala. Padahal, dia adalah domba yang baru saja berjalan masuk ke dalam rumah jagal. Farhan kini seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Malam itu, setelah Kak Ira menyerahkan semua dokumen PT Nusantara Investa, sikapnya berubah. Dia menjadi lebih bersemangat, lebih sering tersenyum, meskipun senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Dia mulai pulang lebih larut, sering menelepon di luar rumah dengan alasan mengurus administrasi perusahaan baru itu. Dia dan Santi jelas sedang sibuk. Sibuk merencanakan bagaimana cara tercepat untuk memindahkan 75 miliar itu dari perusahaan cangkang ke rekening pribadi mereka. Kak Ira mengamati semua ini dengan ketenangan yang menakutkan. Dia terus memainkan perannya. Dia memasak, dia membersihkan rumah, dia mengurus villa. Dia adalah istri patuh yang sempurna, yang kini terlihat pasrah dan lega karena beban berat telah terangkat dari pundaknya. Mas, apa semuanya lancar? Tanyanya suatu pagi saat menyiapkan kopi. Lancar. Lancar sekali, kata Farhan,
nadanya meremehkan, seolah berbicara pada anak kecil. Kamu tidak usah pusing. Semuanya sudah diurus. Mas ini hebat, kan? Iya, Mas hebat sekali. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada Mas, jawab Kak Ira, menunduk untuk menyembunyikan matanya yang dingin. Arogansi Farhan adalah pelindung Kak Ira. Semakin Farhan merasa pintar, semakin dia meremehkan Kak Ira. Dan semakin dia meremehkan Kak Ira, semakin aman Kak Ira untuk bergerak. Selama Farhan dan Santi sibuk dengan tumpukan kertas palsu Nusantara Investa, Kak Ira mengalihkan seluruh fokusnya pada satu hal, bunker di tanah warisan itu. Pintu baja itu mengganggunya. Surat ayahnya bilang, kunci untuk semuanya ada di sana. Dia menghubungi Pak Maulana. Saya harus masuk, Pak. Farhan dan Santi sedang sibuk. Ini kesempatan terbaik. Saya sudah menduga ibu akan berkata begitu, jawab Pak Maulana di saluran aman mereka. Pak Haris, sahabat saya itu, adalah orang yang sangat teliti. Dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang vital tanpa petunjuk. Dia bilang pada saya, jika Kak Ira sudah menemukan pintunya, berikan dia kotak ini. Tidak boleh sedetik pun sebelumnya. Keesokan harinya, kurir yang sama datang ke rumah tetangga Kak Ira, mengantarkan sebuah paket kecil. Kak Ira mengambilnya diam-diam. Isinya adalah sebuah kotak kayu kecil yang dipernis. Di dalamnya tidak ada kunci. Hanya ada selembar kartu plastik seukuran KTP, tapi lebih tebal. Kartu itu tidak punya strip magnetik. Hanya ada sebuah chip emas di tengahnya. Dengan alasan yang sama, pergi ke pengajian, Kak Ira kembali membawa Bila ke tanah warisan itu. Udara masih sama, ilalang masih sama tinggi. Tapi kali ini, Kak Ira datang dengan tujuan yang jelas. Dia berdiri di depan pintu baja tebal itu. Panel kipat di sampingnya terlihat mati, layarnya hitam. Kak Ira mengamati pintu itu dengan saksama. Ayahnya adalah pria sederhana. Dia tidak mungkin menggunakan teknologi yang terlalu rumit dan mencolok. Dia pasti menggunakan sesuatu yang tersembunyi. Kak Ira menyentuh panel kipat yang mati itu. Dia meraba-rabanya. Dia teringat kata-kata ayahnya dulu saat mereka membaca buku detektif bersama, penjahat selalu mencari yang rumit. Orang jujur menyembunyikan sesuatu di tempat yang paling jelas. Di bawah panel kipat itu, ada sebuah celah tipis yang nyaris tak terlihat, seukuran kartu. Itu bukan lubang kunci. Itu adalah slot kartu. Tangan Kak Ira sedikit gemetar. Dia mengambil kartu plastik tebal yang diberikan Pak Maulana. Dia memasukkannya ke dalam celah itu. Tidak ada suara. Tidak ada lampu. Selama 3 detik yang terasa seperti selamanya, tidak terjadi apa-apa. Lalu, terdengar suara klik pelan. Diikuti oleh suara desisan hidrolik yang teredam. Panel kipat itu tiba-tiba menyala, layarnya kini berwarna biru terang. Sebuah kalimat muncul, verifikasi diterima. Silakan masukkan kode akses. Kak Ira membeku. Kode? Ayahnya tidak meninggalkan kode. Atau, apa beliau meninggalkannya? Kak Ira berpikir keras. Apa yang ayahnya tahu? Apa yang penting bagi mereka berdua? Tanggal lahirnya? Tanggal lahir Bila? Lalu dia teringat. Ayahnya, Pak Haris, adalah seorang penjaga perpustakaan. Dia terobsesi dengan sistem klasifikasi. Dia pernah mengajari Kak Ira tentang sistem Dewi Decimal. Dan ada satu angka yang selalu ayahnya sebut sebagai angka keadilan. Kak Ira mendekati kipat. Jari-jarinya menekan 4 angka, 340. Angka untuk hukum. BIP. Layar berubah merah. Kode salah. Kak Ira panik. Bukan itu. Apalagi, ayahnya seorang investigator keuangan. Keuangan, 332. BIP. Kode salah. Kak Ira hampir menangis frustrasi. Apa? Apa yang dia lupakan? Jadilah kuat, putriku. Keadilan untuk ayah ada di tanganmu sekarang. Tuh. Keadilan. Ayahnya dijebak. Dijebak oleh Bramantio. Kak Ira tiba-tiba teringat sesuatu. Saat ia kecil, ayahnya sering bercerita tentang kejahatan kerah putih. Mereka bukan pencuri biasa, Nak. Mereka ada di kategori mereka sendiri. Kategori apa? Kak Ira menekan angka-angka baru. 364 kode Dewi untuk kriminologi dan kejahatan. BIP. 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 Kode salah. Akses ditolak. Layar kembali mati. Kartu itu keluar lagi dari slotnya. Kak Ira gagal. Dia terduduk di tanah, memeluk Bila. Dia frustrasi. Dia bodoh. Farhan benar, dia bodoh. Bila, yang bosan,
menepuk-nepuk pintu baja itu dengan tangan mungilnya. Buka. Buka pintunya, celoteh Bila. Kak Ira menatap putrinya. Dan tiba-tiba dia sadar. Dia mencoba kode untuk hukum, keuangan, kriminologi. Dia berpikir seperti ayahnya yang seorang investigator. Tapi dia lupa. Surat itu ditujukan untuk siapa? Surat itu ditujukan untuk putriku, Kak Ira. Ini bukan tentang pekerjaan ayahnya. Ini tentang dia. Kak Ira berdiri. Dia memasukkan kartu itu lagi. Suara klik dan desis kembali terdengar. Panel menyala. Silakan masukkan kode akses. Kak Ira menekan 6 digit. Bukan angka. Itu adalah tanggal. Tanggal yang hanya mereka berdua yang tahu. Itu bukan tanggal lahir Kak Ira. Itu adalah tanggal saat ayahnya pertama kali membawanya ke perpustakaan dan mendaftarkannya sebagai anggota. Hari yang selalu ayahnya sebut sebagai hari di mana duniaku terbuka. Jari-jarinya menekan 150788. Layar berubah menjadi hijau. Akses diterima. Selamat datang, Kak Ira. Suara hidrolik yang keras terdengar. Pintu baja yang tebal itu bergeser ke samping dengan derit pelan, membuka sebuah lorong gelap di depannya. Kak Ira menyalakan senter ponselnya. Tunggu di sini sebentar ya, Nak, katanya pada Bila, mendudukannya di atas rumput kering. Kak Ira melangkah masuk. Di dalamnya ada tangga yang menurun. Udara di dalam dingin dan kering. Di bawah, ia menemukan saklar lampu. Ia menekannya. Lampu neon berdengung, lalu menyala terang. Kak Ira ternganga. Ini bukan bunker biasa. Ini adalah pusat komando. Ruangan itu dipenuhi rak-rak server yang berdengung pelan. Ada beberapa meja kerja dengan komputer-komputer canggih. Di satu dinding, tergantung sebuah papan gabus besar, penuh dengan foto-foto, diagram alir, dan catatan-catatan yang dihubungkan dengan benang merah. Kak Ira berjalan mendekati papan itu. Jantungnya serasa berhenti. Di pusat papan itu ada satu foto. Foto seorang pria gagah tersenyum di sebuah acara pesta. Di bawahnya ada nama, Bramantio. Dari foto Bramantio, puluhan benang merah menyebar. Benang-benang itu terhubung ke nama-nama perusahaan, nomor rekening di luar negeri, dan foto-foto orang lain. Lalu Kak Ira melihatnya. Sebuah benang merah tebal, mengarah ke foto seorang pemuda yang tersenyum angkuh. Dia mengenali senyum itu. Farhan. Di bawah foto Farhan, ada foto lain. Santi. Ayahnya tidak hanya dijebak. Ayahnya sedang berburu. Kak Ira beralih ke meja utama. Ada satu laptop yang terbuka. Di sebelahnya ada sebuah buku catatan. Halaman pertama buku catatan itu berisi tulisan tangan ayahnya. Kak Ira putriku. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi, dan topengnya sudah terbuka. Uang 75 miliar itu adalah umpan. Itu adalah uang yang sah, hasil aku memenangkan gugatan diam-diam melawan salah satu perusahaan cangkang Bramantio. Aku tahu dia tidak akan melepaskannya. Aku tahu dia akan mencoba mengambilnya kembali. Aku tidak tahu dia akan menggunakanmu. Aku tidak tahu dia akan mengirim pionnya, Farhan, untuk menikahimu. Maafkan ayah. Ayah terlambat mengetahuinya. Saat ayah tahu, kau sudah mencintainya. Ayah tidak bisa memperingatkanmu. Itu akan membahayakanmu. Jadi, ayah menyiapkan ini. Perang ini, di dalam server ini, ada segalanya. Bukti kejahatan Bramantio selama 20 tahun. Penggelapan pajak, pencucian uang, penyuapan. Dan di dalamnya, ada folder khusus untuk Farhan dan Santi. Rekaman percakapan mereka, bukti transfer uang dari Bramantio ke Farhan jauh sebelum dia mengenalmu. Uang 75 miliar itu adalah umpan untuk menjerat mereka. Tapi data di ruangan inilah senjata yang akan menghancurkan mereka. Selamatkan dirimu, Nak. Gunakan ini. Ambil keadilan untuk ayah. Kak Ira terduduk di kursi. Air matanya menetes, jatuh ke atas buku catatan itu. Dia tidak lagi menangis karena sedih atau takut. Dia menangis karena bangga. Ayahnya bukan korban. Ayahnya adalah seorang pejuang. Kak Ira menyeka air matanya. Dia menatap layar komputer. Dia melihat sebuah hard drive eksternal kosong di meja. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menyalin semuanya. Kak Ira keluar dari bunker itu sebagai orang yang berbeda. Jika sebelumnya dia didorong oleh rasa takut dan keinginan untuk balas dendam, kini dia didorong oleh warisan ayahnya, sebuah misi untuk keadilan. Dia kini memiliki senjata paling mematikan, kebenaran. Dia kembali ke rumah. Farhan belum pulang. Kak Ira menyimpan hard drive eksternal itu di tempat paling aman yang ia tahu,
di dalam salah satu mainan bila yang sudah rusak. Dia menghubungi Pak Maulana. Saya sudah masuk. Saya punya semuanya, Pak. Semuanya. Bukti kejahatan Bramantio, Farhan, dan Santi. Rekaman, transfer bank. Semuanya. Suara Pak Maulana terdengar bergetar di seberang sana. Syukurlah. Pak Haris berhasil. Sekarang, Bu Kaira. Kita harus sangat hati-hati. Kita tidak bisa langsung ke polisi. Bramantio punya orang di mana-mana. Kita harus menjebak mereka dengan cara yang legal, yang tidak bisa mereka bantah. Rencana perusahaan palsu itu, tanya Kaira. Itu adalah tahap pertama, kata Pak Maulana. Farhan dan Santi mengira mereka sedang mengurus PT Nusantara Investa. Mereka sedang menyiapkan dokumen untuk mentransfer 75 miliar itu dari rekening wasiat ke rekening perusahaan. Itu langkah yang legal, karena ibu memberi mereka kuasa. Lalu di mana jebakannya? Jebakannya ada di langkah setelah itu. Mereka tidak akan membiarkan uang itu diam di Nusantara Investa. Mereka akan memindahkannya lagi ke rekening pribadi mereka di luar negeri. Dan untuk melakukan itu, jelas Pak Maulana, mereka tidak bisa lagi menggunakan surat kuasa dari ibu. Karena itu adalah tindakan kriminal yang jelas. Mereka akan membutuhkan ibu untuk menandatangani dokumen kedua. Dokumen pelepasan aset investasi. Kaira mengerti. Mereka akan memintaku menandatangani kehancuranku sendiri. Tepat. Dan saat itulah kita akan menangkap mereka. 2 minggu berlalu. Kaira menunggu dengan sabar. Di depan Farhan, dia adalah istri bodoh yang sudah melupakan masalah uang, sibuk dengan dunianya sendiri. Akhirnya, malam itu tiba. Farhan pulang dengan senyum lebar, membawa sebuket bunga mawar, pertama kalinya dalam setahun. Dia bahkan membawa boneka baru untuk Bila. Santi tidak bersamanya, tapi Kaira bisa mencium aroma parfum wanita itu samar-samar di kemeja suaminya. Sayang, panggil Farhan, suaranya dibuat semanis madu. Ada kabar bagus sekali. Kaira, yang sedang menyuapi Bila, menoleh dengan tatapan polos. Kabar apa, Mas? Investasinya. Ingat PT Nusantara Investa? Mas sudah berhasil mengembangkannya. Dan sekarang, ada tawaran yang lebih baik. Kita bisa pindahkan semua uang itu ke rekening pribadi kita di luar negeri. Bunganya jauh lebih besar. Lebih aman, jauh dari pajak. Kaira memasang wajah bingung. Rekening luar negeri? Mas, aku nggak ngerti. SSSST, Farhan meletakkan jarinya di bibir Kaira. Kamu tidak perlu mengerti. Kamu hanya perlu percaya sama Mas. Ini demi masa depan kita. Demi Bila. Farhan mengeluarkan sebuah map dokumen yang tebal dari tas kerjanya. Jauh lebih tebal dari dokumen palsu yang Kaira berikan padanya. Ini adalah dokumen sungguhan yang disiapkan oleh pengacara Farhan sendiri, atau pengacara Bramantio. Semua sudah Mas siapkan. Ini hanya formalitas terakhir. Kita harus tanda tangan ini di depan notaris. Biar sah, kata Farhan. Notaris? Malam-malam begini? Bukan sekarang, sayang. Besok. Jam 10 pagi. Di kantor Mas. Lebih profesional. Mas sudah siapkan semuanya. Kamu cuma perlu datang, bawa KTP, dan tanda tangan. Setelah itu, hidup kita akan benar-benar berubah. Mata Farhan bersinar dengan keserakahan yang tidak tertutup lagi. Kaira tersenyum. Senyum paling manis yang bisa ia kumpulkan. Iya, Mas. Apapun kata Mas. Aku percaya Mas. Malam itu, Kaira segera menghubungi Pak Maulana. Umpannya dimakan, Pak. Besok, jam 10 pagi. Di kantor Farhan. Dia bilang ada notaris. Saya tahu, kata Pak Maulana. Notaris itu palsu. Namanya Bimo, dia orang suruhan Bramantio. Saya sudah melacaknya. Ini adalah jebakan terakhir mereka. Dan akan jadi jebakan terakhir untuk mereka. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ibu datang. Ikuti permainannya. Tepat sebelum ibu menandatangani, saya akan datang. Tapi saya tidak akan datang sendirian. Keesokan paginya, jam 9:30. Kaira mengenakan gamis hitam dan jilbab hitamnya, pakaian yang sama saat ia menemukan bunker. Ia terlihat seperti seorang wanita yang berduka, bukan seorang ahli waris. Farhan sudah menunggunya di lobi, tidak sabar. Ayo, cepat. Santi dan Pak Bimo sudah menunggu di ruang rapat. Mas, aku takut, kata Kaira, tangannya pura-pura gemetar. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Farhan,
menarik tangannya dengan kasar. Cepat. Mereka masuk ke ruang rapat besar. Santi sudah duduk di sana, tersenyum sinis, berpenampilan necis. Di sebelahnya duduk seorang pria yang tampak licin, Notaris Bimo. Di atas meja, tumpukan dokumen sudah tersaji rapi. "Ah, ini dia bintang utamanya," kata Santi, nadanya meremehkan. "Mari kita mulai, Pak Bimo," kata Farhan tidak sabar. Pak Bimo mulai menjelaskan isi dokumen dengan bahasa hukum yang cepat dan tidak bisa dimengerti. Dia terus-menerus berkata, "Ini formalitas, ini standar." Intinya, potong Farhan, dokumen ini memindahkan semua aset dari Nusantara Investa ke rekening baru kita. Sudah, itu saja. Kak Ira, tanda tangan di sini. Farhan menyodorkan pena mahal. Kak Ira mengambil pena itu. Tangannya gemetar. Dia menatap tumpukan kertas itu. Dia menatap Farhan, yang wajahnya penuh antisipasi. Dia menatap Santi, yang tersenyum penuh kemenangan. "Kamu bodoh sekali, Kak Ira," bisik Santi, cukup pelan sehingga hanya Kak Ira yang dengar. Kak Ira mengangkat wajahnya. Dia menatap Santi. Lalu dia menatap Farhan. "Aku tahu," katanya pelan. Dia mengangkat pena itu, siap mencoretkan tanda tangannya. Tok, tok, tok. Pintu ruang rapat diketuk keras, lalu terbuka, bahkan sebelum Farhan sempat menjawab. Pak Maulana masuk. Wajahnya keras seperti baja. "Maaf saya terlambat," kata Pak Maulana. Farhan dan Santi langsung berdiri. "Kamu, mau apa kamu di sini?" "Ini rapat pribadi," teriak Farhan panik. Notaris Bimo terlihat ketakutan dan mulai mengemasi tasnya. "Saya di sini atas undangan klien saya," kata Pak Maulana, menunjuk Kak Ira. "Dan juga, saya membawa beberapa rekan yang sangat tertarik dengan isi dokumen ini." Pak Maulana menyingkir. Di belakangnya, berdiri 3 orang berjas rapi dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan 2 orang polisi berseragam. Wajah Farhan, Santi, dan Bimo berubah pucat seperti mayat. Apa-apaan ini?" gagap Farhan. "Pak Farhan, Ibu Santi," salah satu pria berjas dari OJK maju. "Kami mendapat laporan, lengkap dengan bukti dari server pribadi Pak Haris, tentang konspirasi penipuan, penggelapan dana, dan pencucian uang internasional yang melibatkan PT Nusantara Investa dan rekening atas nama Bramantio." Kak Ira berdiri. Ia meletakkan pena itu. Ia menatap lurus ke mata Farhan, yang kini dipenuhi kengerian. Topeng bodohnya luntur total, digantikan oleh tatapan dingin penuh kemenangan. "Tanda tangan maut, Mas," bisik Kak Ira. "Kamu bilang aku bodoh. Kamu bilang aku tidak mengerti. Tapi kamu salah. Aku mengerti semuanya." Kekacauan meledak di ruang rapat itu. Wajah Farhan yang pucat pasi kini memerah karena panik dan marah. "Ini jebakan. Ini semua bohong," teriak Farhan, menunjuk ke arah Pak Maulana. "Dia, pengacara tua ini yang merekayasa semuanya. Kak Ira, bilang pada mereka. Bilang kalau kamu mempercayai aku." Kak Ira menatap suaminya. Tatapan itu begitu dingin hingga Farhan terdiam. "Aku percaya apa, Mas? Aku percaya pada apa yang aku dengar di balik pintu kantormu? Atau aku percaya pada rekaman suara saat Mas berencana menyingkirkan aku dan Bila?" Farhan membeku. "Atau," lanjut Kak Ira, suaranya kini bergema di ruangan yang hening itu, "aku percaya pada ini." Kak Ira mengeluarkan sebuah hard drive eksternal dari tasnya. Hard drive yang ia ambil dari bunker ayahnya. "Server pribadi Pak Haris," kata Pak Maulana, mengambil alih. "Bapak dan Ibu dari OJK, silakan. Di dalamnya ada bukti investigasi 20 tahun Pak Haris terhadap Bramantio. Lengkap dengan bukti transfer dana dari Bramantio ke rekening Pak Farhan di sini, jauh sebelum dia menikahi Ibu Kak Ira, untuk mendekati putri targetnya." Wajah Farhan hancur. Dia sadar. Dia sudah kalah telak. "Tidak. Itu tidak benar." Santi tiba-tiba menjerit, menunjuk Farhan. Dia yang merencanakan semuanya. "Saya tidak tahu apa-apa soal Bramantio. Saya hanya mencintainya. Dia memanipulasi saya. Dia bilang dia akan menceraikan Kak Ira dan kita akan hidup bahagia. Dia yang merencanakan rencana B. Saya tidak tahu." Santi, dalam kepanikannya, berbalik menyerang Farhan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Pengkhianat?" desis Farhan pada Santi. "Ironis, bukan?" Kak Ira tertawa sinis. "Kamu membicarakan pengkhianat?" Petugas OJK tidak membuang waktu. "Pak Farhan, Ibu Santi, dan Anda, Pak Bimo,
katanya sambil menunjuk notaris palsu yang gemetaran di sudut. Semua dokumen ini, dia menunjuk tumpukan kertas di meja, adalah upaya terang-terangan untuk pencucian uang. Ditambah dengan bukti dari server Pak Haris dan rekaman dari Ibu Kaira, ini sudah lebih dari cukup. Polisi yang tadi diam di belakang kini melangkah maju. Farhan, Anda ditahan atas tuduhan konspirasi penipuan, penggelapan dana, dan percobaan pembunuhan terencana, kata salah satu petugas sambil mengeluarkan borgol. Santi, Anda ditahan atas keterlibatan dalam konspirasi penipuan dan penggelapan dana, kata petugas lainnya. Mata Farhan menatap liar. Dia melihat Kaira, istrinya yang dulu ia anggap bodoh. Wajah itu kini terlihat asing, kuat, dan tanpa ampun. Saat petugas memegang tangannya untuk memborgol, Farhan melakukan satu gerakan terakhir yang putus asa. Dia menerjang Kaira. Ini semua salahmu, Kaira. Harusnya kamu mati. Tapi Farhan tidak pernah sampai. Pak Maulana dan petugas polisi dengan sigap menahannya. Farhan meronta-ronta, topeng suaminya yang beradab kini luntur total, menunjukkan monster di dalamnya. Di saat yang sama, tim polisi lain yang sudah disiagakan oleh Pak Maulana, bergerak serentak. Mereka menggerebek kantor Bramantio di lantai atas. Bramantio, sang dalang yang merasa tak tersentuh, ditangkap di meja kerjanya yang mewah, berdasarkan bukti digital yang tak terbantahkan dari bunker Pak Haris. Kerajaannya runtuh dalam hitungan menit. Santi menangis histeris saat digiring keluar. Notaris palsu itu pasrah. Farhan adalah yang terakhir. Saat mereka membawanya melewati Kaira, dia berhenti. Matanya menyala penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Kaira melangkah maju, sangat dekat, sehingga hanya Farhan yang bisa mendengarnya. Kamu bilang aku dan Bila tidak akan jadi masalah lagi, bisik Kaira, suaranya sedingin es. Kamu benar. Kami bukan masalahmu. Kami adalah akhirmu. Petugas menarik Farhan pergi, meninggalkan Kaira sendirian di ruang rapat yang kini berantakan. Pak Maulana menghampirinya. Sudah berakhir, Bu Kaira. Keadilan untuk ayah ibu sudah dimulai. Kaira mengangguk, napasnya keluar dalam satu hell_aan panjang yang bergetar. Dia mengambil ponselnya, menekan nomor 1. Iya, halo. Dengan pengasuh Bila? Saya Kaira. Iya, saya titipkan Bila di tempat penitipan anak pagi ini. Saya akan menjemputnya sekarang. Tolong siapkan dia. Dia menutup telepon. Perangnya sudah selesai. Saatnya dia kembali menjadi seorang ibu. 6 bulan berlalu. Proses hukum berjalan cepat dan menjadi sorotan utama media. Skandal yang dibongkar dari server almarhum Pak Haris begitu besar, menyeret puluhan nama besar di dunia bisnis dan pemerintahan. Nama Pak Haris dibersihkan dan dipuji sebagai pahlawan yang bekerja dalam diam. Putusan hakim dibacakan dengan tegas. Karma telah tiba. Bramantio, sang dalang, terbukti bersalah atas puluhan kasus penipuan, pencucian uang, dan korupsi. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, hartanya disita negara. Santi, yang mencoba bermain dua kaki, gagal. Keterlibatannya yang serakah membuatnya dihukum 10 tahun penjara. Dan Farhan. Di ruang sidang, rekaman suara yang diambil Kaira dan rencananya yang mengerikan, rencana B, diputar. Wajahnya yang pucat dan penuh kebencian saat menatap Kaira menjadi bukti akhir. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas penipuan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan terencana. Dia kehilangan segalanya, kebebasannya, masa depannya, dan hartanya. Dia masuk ke penjara sebagai pria yang kalah telak, dikhianati oleh keserakahannya sendiri. Setelah persidangan selesai, warisan 75 miliar itu akhirnya cair, bersih, dan sepenuhnya menjadi hak Kaira. Ditambah ganti rugi dari aset Farhan yang disita, Kaira kini menjadi wanita yang sangat kaya. Tapi dia tidak melupakan pelajarannya. Dia tidak membeli puluhan mobil mewah atau rumah-rumah yang tidak perlu. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Adegan beralih. 1 tahun kemudian, kamera menyorot sebuah rumah baru yang indah. Rumah itu modern, elegan, namun tidak mencolok. Rumah itu berdiri kokoh di atas tanah seluas 5.000 meter persegi yang dulu dipenuhi ilalang. Kaira telah mengubah tanah warisan ayahnya, bukan menjadi pusat keramaian, tapi menjadi istananya sendiri. Rumah itu dibangun dengan sistem keamanan tercanggih. Pagar tinggi yang kokoh, kamera di setiap sudut, dan satu akses rahasia. Pintu bunker baja itu masih ada. Kaira tidak menghancurkannya. Bunker itu kini terhubung langsung ke ruang kerja pribadi Kaira di rumah barunya. Ruangan itu kini bersih, rapi, dan canggih.
Bukan lagi pusat komando perang, melainkan pusat kendali keuangannya. Disinilah Kak Ira belajar. Dia menghabiskan setahun terakhir mempelajari semua catatan ayahnya. Dia belajar tentang investasi, tentang saham, dan tentang cara melindungi aset. Wanita yang dulu dianggap Farhan bodoh dan hanya mengerti harga cabai, kini duduk di depan 3 layar monitor, mengelola portofolio investasinya sendiri. Dia melipat gandakan warisan ayahnya. Di luar, di halaman rumput yang hijau dan terawat sempurna, Kak Ira telah membangun taman bermain impian Bila. Ada ayunan, perosotan, dan rumah-rumahan kayu. Kak Ira melangkah keluar dari ruang kerjanya, membawa cangkir teh. Dia tersenyum. Dia tidak lagi memakai daster kusam atau gamis hitam penuh duka. Dia mengenakan pakaian santai yang nyaman dan mahal. Wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Ibu, lihat aku terbang. Bila, kini berusia 5 tahun, tertawa riang di atas ayunan. Dia tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, jauh dari bayang-bayang gelap masa lalunya. Dia tidak lagi bermain dengan botol plastik bekas. Kak Ira duduk di kursi teras, memperhatikan putrinya. Dia telah memberikan keadilan untuk ayahnya. Dia telah mendapatkan karma untuk para pengkhianatnya. Dan yang terpenting, dia telah mendapatkan hidupnya kembali. Kehidupan yang tenang, aman, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Farhan membusuk di penjara, memimpikan 75 miliar. Kak Ira ada di sini, hidup dengan indah, mengelola jauh lebih banyak dari itu. Itulah pembalasan yang paling memuaskan. Dia menyeruput tehnya. Fajar yang baru telah lama tiba, dan hari ini adalah miliknya. 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 Ini adalah miliknya.